Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pertemuan kedua melanjutkan materi Mejaplastik. Kemarin kita sudah membicarakan bagaimana perancangan hukum yang harus kita lakukan di dalam negara kita. Sekarang kami akan menjelaskan tentang struktur kaidah hukum. Jadi struktur kaidah hukum adalah merupakan konkretisasi kaidah hukum yang dinyatakan dalam bentuk rumusan pasal-pasal yang menyebabkan kaidah hukum tersebut dapat dikenali atau dipahami. Jadi dikenali adalah sesuai dengan undang-undang dan pasal-pasal yang telah diterapkan di negara. Kemudian dipahami adalah kita harus memahami isi apa yang diminati atau diminta yang tidak sesuai di masyarakat. Kita harus memahami masyarakat bagaimana undang-undang itu harus diterapkan atau ada perubahan sesuai dengan pasal-pasal tersebut. Kemudian diterapkan secara langsung untuk mengatur perilaku tertentu yang ada di dalam masyarakat. Artinya sesuai dengan struktur kaidah hukum, masyarakat bisa melakukan secara langsung untuk mengatur perilaku tertentu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan konkretisasi kaidah hukum. Kemudian di selanjutnya adalah tentang bagaimana setiap aturan hukum itu memiliki struktur dasar yang terdiri dari unsur-unsur. Artinya di dalam subjek kaidah menunjuk pada subjek hukum. Di dalam menunjuk subjek hukum ini termasuk ke dalam secara penerapan sebuah peraturan. Peraturan-peraturan ini harus diterapkan sesuai dengan subjek hukum. Kemudian di dalam objek kaidah menunjukkan pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur di dalam mengatur di dalam hukum. Kemudian bagaimana operator kaidah, yaitu menunjuk pada cara bagaimana objek kaidah diatur sesuai dengan menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan suatu hak atau membebankan kewajiban tertentu. Di dalam kewajiban tertentu ini kita harus ada seperti kondisi kaidah. Dan yang dimaksud kondisi kaidah adalah menunjukkan pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi sesuai apa yang harus dipenuhi sesuai agar sesuatu aturan hukum itu dapat dilaksanakan sebagaimana mesti. Kemudian di dalam unsur kaidah ini bersifat konstitutif yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian secara bersamaan akan menentukan isi dan wilayah penerapan atau perjanjian yang berlakunya suatu aturan hukum tertentu. Jadi aturan hukum tertentu ini artinya kita harus sesuai dengan legal system yang telah diterapkan. Kemudian tidak harus bersusun secara berurutan, tetapi namun keempatnya harus ada dapat diidentifikasi dalam setiap rumusan. Contoh, yaitu setiap orang dapat memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu dengan setiap memperhatikan fungsi sosial. Karena di negara ini adalah bermacam-macam budaya, bermacam-macam. Kita tetap harus menghormati kebudayaan yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Kemudian di dalam subjek, setiap orang memiliki atau menguasai cagar budaya. Artinya, dalam operator kaidah boleh memiliki atau menguasai. Seperti kondisi kaidah fungsi sosial. Kalau sudah menyangkut sosial tentunya kita harus mau tidak mau harus melaksanakan karena itu adalah untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti barang siapa yang meniru atau memasukkan uang, kertas, atau dengan sengaja menyimpan serta mengedarkan uang kertas tiruan atau uang kertas palsu diancam dengan hukuman penjara. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh
apabila kita menemukan seperti itu, kita wajib melakukan dan kita wajib mendekati masyarakat seperti itu. Jangan sampai kegiatan seperti itu dilakukan kembali oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk di dalam subjek kaidah barang siapa, artinya setiap orang itu mempunyai kegiatan masing-masing sesuai dengan objek kaidah. Oleh karena dari peniruan penyimpangan itu kita tidak boleh untuk melakukan kegiatan. Kemudian di dalam kondisi kaidah dengan sengaja ini adalah tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dalam hal ihwal, kepentingan memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Artinya kita bisa melakukan itu sesuai dengan hal ihwal, ya, kepentingan. Kalau misalnya memang harus sangat diperlukan masyarakat, ada kepentingan, kita bisa memaksa presiden. Itu pun kalau memang benar-benar ada yang kepentingan yang sangat memaksa. Kalau tidak ada, ya tidak boleh. Untuk kondisi kaidah dalam hal ini, kepentingan memaksa, ini kita harus benar-benar apa enggak. Kemudian untuk subjek kaidah presiden, ini sesuai dengan operator kaidah berhak menetapkan. Artinya boleh. Artinya kalau sudah ditetapkan itu artinya boleh. Kemudian objek kaidah melakukan pengaturan yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi, yaitu biasanya dirumuskan dalam perpu. Artinya kalau sudah dirumuskan dalam perpu, ini adanya kita sudah bisa baca. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana untuk membaca kinerja legislasi kontemporer. Ini juga perlu dengan adanya legislasi kontemporer. Ini merupakan perubahan pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu telah mengubah kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya undang-undang ini bisa diubah, tetapi kita tidak meninggalkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari semua pemegang oleh presiden beralih menjadi wewenang. Kemudian di dalam penataan pelaksanaan fungsi legislasi DPR akan memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Jadi kualitas pembentukan undang-undang itu DPR harus benar-benar bisa menerapkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat apa tidak. Kemudian untuk membentuk reformasi hukum telah diimplementasikan melalui program legislasi nasional atau prolegnas. Ini juga bisa membentuk, tapi harus sesuai dengan reformasi hukum. Kemudian untuk undang-undang dibentuk mampu menampung berbagai kebutuhan dan perubahan yang tepat. Artinya bisa kebutuhan yang tepat itu bisa kalau untuk yang suatu perlu dan kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan. Artinya kalau sudah menyangkut pembangunan karena itu untuk kepentingan masyarakat, itu harus tetap undang-undang itu dibentuk karena itu menyangkut pembangunan masyarakat yang sangat dibutuhkan. Kemudian undang-undang merupakan landasan untuk yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan. Yang artinya kebijakan ini akan dibuat oleh pemerintah atau oleh Kapolri. Ini yang dituangkan dalam undang-undang. Pemerintah juga mempunyai kebijakan itu sangat penting di masyarakat. Kemudian semua tindakan pelaksanaan diuji keabsahannya terhadap undang-undang. Artinya meskipun sudah diterapkan, pemerintah tetap menguji terhadap keabsahan undang-undang tersebut. Kemudian undang-undang pada hakikatnya dalam pengertian yuridis merupakan konstitusi dari kebijakan pelaksanaan pemerintah maupun negara. Untuk selanjutnya adalah sebagai bentuk implementasi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 22 yaitu A. Undang-Undang pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan sampai ke
Dari hasil perubahan kedua, kemudian tata cara pembentukan undang-undang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya adalah tentang asas-asas pembentukan peraturan. Asas-asas peraturan ini perundang-undangan yang baik, artinya kita membentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan apa kemauan masyarakat dan telah diterapkan oleh pemerintah. Di dalam sebagai ikhtiar untuk menghasilkan undang-undang yang memiliki karakteristik yang tangguh dan berkelanjutan. Artinya ini memang benar-benar harus diterapkan dan telah berkelanjutan, tidak hanya pada sesaat, tapi untuk berkelanjutan untuk nanti masa yang akan datang. Kemudian kualitas perangkat hukum tidak ditentukan oleh banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi sejauh mana suatu undang-undang dapat menampung dan mengatur berbagai persoalan. Artinya, untuk dalam jangka waktu yang panjang, artinya hukum ini bisa diterapkan dalam waktu yang panjang, bukan waktu sesaat. Kemudian untuk melakukan perubahan atau revisi dalam jangka waktu relatif pendek ini serta menimbulkan, yaitu dapat dihindari. Prosedur revisi ini dapat dihindari sesuai dengan berpedoman kepada efektif dengan acuan. Semuanya ada acuannya. Direktif ini sesuai dengan aturannya, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dan selanjutnya adalah memaknai pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi setelah kita sudah membentuk, kita harus bisa memaknai pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagaimana untuk pembentukan peraturan perundang-undangan? Kita harus sesuai dengan asas-asas umum pembentukan peraturan hukum yang baik, kemudian berfungsi sebagai dasar penguji dalam pembentuk aturan hukum, yaitu uji formil. Kemudian sebagai dasar penguji terhadap aturan hukum yang berlaku, yaitu uji materi. Ini perlu juga diuji terhadap aturan uji materi. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut berfungsi untuk memberikan dan bimbingan bagi penurunan isi peraturan ke dalam bentuk. Artinya di dalam susunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tepat penggunaan, kemudian metode pembentukannya. Kemudian di dalam sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan ini yang telah ditentukan oleh sesuai dengan penggunaan metode pembentukan tadi. Kemudian selanjutnya adalah konsep bermanfaat bagi penyiapan dan penyusunan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan oleh hakim. Artinya konsep ini bermanfaat untuk penyiapan oleh hakim dan bisa digunakan oleh hakim. Bagaimana hakim untuk menggunakan? Yaitu untuk melakukan pengujian agar peraturan tersebut memenuhi asas-asas yang dimaksud sesuai dengan memenuhi pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih untuk pertemuan kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan minggu yang akan datang, yaitu pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.